Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Habib Kais dengan NPM 24160510085 Rek D. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya tentang perilaku konsumen, suhu daya amis, dan adaptasi pemasarannya. Pernah nggak sih kalian bayangin mencoba menjual sebuah smartphone yang canggih sama seseorang yang seumur hidupnya bahkan secara sadar membatasi penggunaan teknologi modern seperti televisi maupun internet nih? Terdengarnya mustahil, namun itulah kenyataannya. Jadi pada studi kasus kali ini kita bahas sebuah perusahaan elektronik yang mencoba menembus pasar komunitas suku daya Amis di Amerika Serikat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bedah kasus ini secara mendalam melalui lensa teori perilaku konsumen. Oke, yang pertama, mari kita bahas kenapa komunitas Amis disebut sebagai suku daya. Berdasarkan teori suku daya sendiri, adalah kelompok budaya berbeda yang menjadi segmen yang dapat dikenali dalam masyarakat luas. Masyarakat Amis tinggal di Amerika Serikat, negara yang pelopor teknologi, namun mereka mempertahankan kehidupan sederhana, kebersamaan, dan menolak kendaraan pribadi serta internet. Karakteristik unik ini di tengah masyarakat luas inilah jadi mereka suku budaya, agama, dan geografis yang sangat kuat. Oke, kemudian kita membahas perilaku konsumen Amish. Kenapa minat mereka terhadap smartphone sangat rendah? Jawabannya terletak pada keterlibatan konsumen dan pengaruh kelompok rujukan sendiri. Dalam teori pengambilan keputusan, produk yang memiliki enduring involvement sangat erat dengan pelestarian citra diri konsumen. Bagi orang-orang Amis, identitas diri mereka adalah kesederhanaan. Selain itu, normatif influence atau pengaruh normatif kelompok. Anggota komunitas tunduk pada norma kelompok untuk menghindari sanksi sosial nih. Membeli smartphone sama aja kayak melanggar komitmen agama dan budaya mereka sendiri. Dalam kasus ini sendiri, perusahaan bisa dibilang melakukan blunder dengan beriklan via media sosial dan influencer. Pesan ini bisa sampai jika pasarnya saja tidak menggunakan internet, bagaimana gitu. Jika perusahaan bersikeras memasuki pasar ini, mereka harus menerapkan strategi lokal. Produk pesanannya harus disesuaikan, promosi bergeser dari ranah fisik seperti dari mulut ke mulut atau pendekatan langsung nih. Dari segi produk sendiri, mereka harus menghilangkan fitur internet dan mengubah smartphone menjadi alat komunikasi murni demi kebutuhan bisnis sehari-hari. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan nilai kerja keras yang dipercaya komunitas tersebut. Kasus ini mengajarkan kita satu pelajaran berharga. Pemasar mutlak harus memahami perbedaan budaya. Mengabaikan budaya berujung pada kesalahan pemasaran yang fatal. Seperti kegagalan inovasi masa lalu, misalnya Microzone atau Zigway yang gagal karena tidak memahami apa yang benar-benar diterima pasar. Perusahaan elektronik ini membuang anggaran promosi tanpa return on investment yang jelas. Pemasar harus menjadikan budaya sebagai inspirasi kebutuhan konsumen, bukan musuh yang harus diterobos. Nah, kesimpulannya dari sebuah analisis kita, nggak semua segmen masyarakat tuh harus dipaksain buat jadi target pasar sebuah perusahaan. Model keputusan konsumen justru harus dijadikan dasar buat melakukan segmentasi dan positioning yang rasional. Juga memaksakan produk yang esensinya bertentangan dengan nilai-nilai dasar suatu kelompok rujukan. Pada studi kasus ini ada kelompok Amis sendiri, akhirnya nggak akan ngasilin benefit apapun. Apalagi keputusan pelanggan. Perusahaan yang cerdas, perusahaan yang tahu secara pasti kapan mereka harus beradaptasi total, kapan juga mereka harus mundur secara strategis dari segmen pasar yang memang nggak dirancang buat produk tersebut. Akhir kata, saya ucapkan, kesuksesan bukan milik mereka yang nggak pernah gagal, melainkan milik mereka yang terus bangkit dan belajar. Semoga analisis kasus ini nggak hanya jadi teori di atas kertas, juga memberikan wawasan praktis bagi kita tentang pentingnya empati dan pemahaman budaya dalam dunia bisnis. Nggak serta-merta kita bisa masuk ke dalam ranah lingkungan budaya seseorang buat memasarkan sebuah produk. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.